Dan orang Jepang nggak perlu kita minta gaji, mereka udah tahu kinerja kita. Makanya tadi hari ini saya minta jam 11. Nah, jam 9, 10 tuh baru bangun. Lu mikirin perasaan orang, tapi saya nggak berani janji. We are in my room. Bintang terbentuk tahun berapa ini? 2003, tapi albumnya 2004. 2003, album 2004 ya. Wow, ini laki-laki yang selalu berinovasi, selalu kreatif, dan selalu punya ide yang aneh-aneh. Tetapi idenya ini keren. Punya podcastnya Jun Bintang, saya suka. Berbeda dari yang lain. Ada sesuatu hal yang banyak kita bisa tonton di sana, Jun. Ya, dan santai sekali. Hal positif apa tuh yang Om Marta lihat di podcast saya? Yang pertama adalah ketidakada munafikan. Ya, yang kedua adalah saya suka yang namanya biografi perjalanan sukses orang. Oh, Tanpa Jun sadari, Jun sudah mengulik. Kok gua yang di podcast nih? orang ngobrolin podcast saya kan saya tanyain. Iya, betul. Ya, tanpa kan Jun mengulik cerita orang dari nothing menjadi something. Ya. Ya, dan nanti ya undang saya lah di. Boleh. Ini saling undang ya. Karena saya senang sesuatu itu yang Jun pakai di sana ya. Meskipun kita nonton lama, ada hal baru yang kita lihat di sana. Okay. Ada sebuah yang namanya analogi. Karena saya suka analogi. Okay. Karena kalau kita mau belajar sesuatu, kalau kita tidak punya acuan, kita tidak akan berinspirasi sesuatu yang baru. Karena kita terpaku dengan diri kita. Nah, beliau ini saya lihat inovasi dan kreativitasnya meskipun rada-rada. Ya. Saya nanyanya Pak. Rada-rada, tapi ada sesuatu banyak hal di sana. Jun, kok nanti dah. Om Marta tahu nggak yang paling susah di podcast? Siapa? Apa yang paling susah di podcast? Apa itu? Bertanya. Bertanya ya. Yang paling susah di podcast bertanya. Iya, kan? Betul. Om Marta pasti mikir nih. Tanya apa lagi ya? Ya. Orang nggak sadar itu. Betul. Karena kalau saya kebetulan lawyer. Makanya. Pekerjaan saya memang bertanya. Ya. Saya mau bawa kemana Jun, saya bisa mengarahkan dari pertanyaan. Nah, itu karena yang pekerjaan saya lawyer. Iya. Dan ini sedikit nih. Selama COVID, karena saya lawyer, kerjaan saya adalah ngonsep, membuat yang namanya sebuah cerita, ya apapun itu bentuknya. 2 tahun kita tidak kepake. Apa yang saya lakukan, Jun? Main musik kan? Membantu musisi tunanetra dan lain sebagainya. Dan akhirnya, tanpa saya sadari, saya menulis lagu, puisi. Dan nanti Jun harus bantu. Kita udah punya 10 lagu yang sudah ada aransemennya, tetapi belum ada rekaman karena kita, yang tadi Jun bilang tadi, ini kan ada kata-kata baru yang tanpa Jun Bintang sadari, kalau kita tidak menampilkan apa yang kita karyakan, kita tidak akan pernah menilai bahwa karya itu baik atau tidak baik. Betul. Nah, ini modal saya nanti untuk bisa tampil, Jun. Siap. Kita kembali ke laptop, Jun. Kok Ya. malah saya nih? Inter saya ya. Saya ngopling Om Marta jadi. Jun Bintang adalah musisi Bali. Ya. Musisi Bali bisa bersaing di nasional? Bisa. Untuk sekarang kondisi dan situasinya gimana, Jun? Bisa. Tahu nggak yang sedang viral sekarang dulu? Siapa, Jun? Cara bebek. Cara bebek. Oh, Dayu Ulan. Saya nonton itu. Nah, Kok Dayu Ulan? Jegek Bulan. Jegek Bulan. Itu anaknya vokalis saya di Fata Morgana. Dunia kecil banget. Begitu dia viral, besoknya saya ajak ngopling. Jadi saya nggak pernah menyiapkan kesempatan. Setelah ada orang yang podcast sama dia udah kehabisan bahan. Jun, kalau kita mendengar musik, mohon maaf ya, lagu-lagu Jawa, Ya. kita menyanyikan di Bali. Ya. Karena begitu irama musik, keasikan, dan keindahan, tanpa kita sadar kita bernyanyi lagu-lagu Jawa yang notabene kita orang Bali. Ya. Tidak banyak lagu Bali yang bisa dinyanyikan di luar Bali. Kenapa, Jun? Karena kita kaum minoritas. Kaum minoritas. Jadi bagaimana? Kenapa orang-orang luar negeri di seluruh dunia datang ke Bali? Itu karena kita punya budaya,
Begitu juga dengan bahasa Bali. Kita terlalu malu untuk berbahasa Bali. Begitu juga dengan musik. Zaman saya Umarta, nggak banyak orang berani mendengarkan lagu berbahasa Bali. Orang gengsi banget. Betul. Berbahasa Bali pun mereka gengsi. Betul. Sampai kan beberapa orangnya teman-teman saya yang punya mobil, yang notabene masih kaset di dalam mobil, nggak ada satupun lagu berbahasa Bali zaman itu. Tapi sekarang, wow, luar Banyak. biasa. Untuk membuat seperti itu kita harus berterima kasih nih sama legend-legend lagu Bali. Jadi mereka bisa berinovasi terus. Setiap saat ada aja genre-genre lagu Bali yang berbeda gitu. Jadi nggak seragam. Kalau dulu kan masih model-model Mandarin ya. Betul. Lagu-lagu Mandarin. Betul. Ada lagu Cina, dirubah liriknya menjadi bahasa Bali, dan saya tahu Betul. dan yang menyanyikan tuh vokalis-vokalis legend semua. Betul. Ya pikir, wah ini kapan kita majunya kalau musik Bali terus seperti ini. Makanya pendobrakan Lolot itu udah keren banget. Akhirnya semua terinspirasi untuk bikin band, bernyanyi dengan lagu-lagu genre berbahasa Bali. Jadi yang paling penting itu saya pikir ya yang konsisten tadi, Om Marta. Bali akan bisa dikenal, saya yakin. Dan yang penting kita seniman ini saling berinovasi, saling support. Nah, apalagi dengan adanya sosmed, kan? Bayangkan tidak ada sosial media, mana ada yang tahu kita? Betul. Itulah makanya kenapa TV-TV daerah sekarang nggak laku. Saya berani bilang begitu, karena orang udah bisa bikin TV sendiri, kayak channelnya Om Marta ini. My World TV. Iya, kan TV nih. Bayangkan kalau saya misalnya dikontrak oleh sebuah stasiun televisi lokal, saya nggak punya channel sendiri, duitnya kemana? Kan gitu. Akhirnya saya juga punya TV, kan? Jun Bintang TV, My World TV. Ya. Semua orang apabila mereka serius dan konsisten bisa dikenal oleh banyak orang. Ini kan dunia yang nonton nih. Betul. Tinggal ngeklik aja udah kelihatan. Tergantung Om Marta konsisten apa enggak, kan gitu. Betul. Kalau saya mikirnya begitu, setiap minggu saya harus ada dapat 1 bintang tamu. Jadi orang nggak nunggu nih band ngopling, nah. Begitu keluar, oh Jun ngeluarin podcast setiap hari ini, jam ini. Itulah saya nggak lama banget ngedit. Nah, sekarang podcast besok udah tayang. Orang sekarang nggak mikir gimana canggihnya alat, tapi isi daripada percakapan. Isi daripada percakapan. Ya, Betul. karena banyak teman-teman yang bikin podcast juga dengan alat yang wah, tapi nggak ada inti dari percakapan. Bercanda kan dia, Ya. nggak ada intinya. Kalau ini baru mulai udah ada isinya kan. Weh, mantap. Ya benar gitu kan. Tergantung Iya. juga bintang tamunya. Isi kicknya. Ada cake lagi, belum ditanya saya udah disogok sama Amar. Jun, Ya. musik Bali yang tadi dikatakan belum banyak yang bisa menggarap pasar nasional, Ya. baru sampai daerah. Kita coba melihat nih pendapat Jun gimana ya. Kita coba lihat SID ya, dia nasional ya. Ya. Napikula masuk juga ya. Masuk. Ya. Apakah perlu seperti itu atau Enggak, nggak perlu? nggak perlu. Menjadi diri sendiri. Ya, saya pernah bikin lagu nasional, lagu berbahasa Indonesia judulnya Made in Bali. Dan saya pernah ke Jakarta kemarin bersama Aji Krishna. Main sama Puja sama Dewi ke sebuah karaoke. Lagu saya dinyanyikan, hai kawan, tapi mereka nggak tahu siapa yang nyanyi. Saya ada di sana. Oh. Oke. Artinya apa? Orang nggak perlu kenal siapa penyanyinya, tapi mereka lebih melihat karya. Dan orang luar Bali bisa menghargai musik kita apabila musik itu simpel dan mereka bisa merasakan. Karena musik itu kan masalah rasa. Betul. Banyak lagu-lagu Inggris yang digemari oleh anak-anak muda Bali, tapi mereka nggak ngerti artinya. Betul. Kenapa Bali nggak bisa? Kan gitu. Betul. Bruno Mars bisa dikenal, Justin Bieber. Saya yakin apabila ada salah satu pemuda atau orang Bali, anak muda Bali nih, penggemar Justin Bieber, nyanyiin satu, dia tahu lagunya. Tanyain artinya. Pasti nggak tahu. Betul. Betul. Kenapa Bali nggak bisa seperti itu kan? Karena music can speak more than words. Kenapa Jun? Kenapa nggak bisa? Harusnya bisa, karena ya itu tadi yang saya bilang nggak konsisten. Oke. Nggak konsisten, harus
faktor keberuntungan tetap ada. Faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan. Sehebat-hebatnya orang kalau udah belum beruntung nggak bakalan jadi. Selama belum beruntung, apa yang harus dilakukan? Berkarya, Selama beruntung tetap berkarya. tetap berkarya. Sampai menunggu keberuntungan itu ada. Ya, Dengan konsisten pasti ada. konsisten. Saya yakin. Kenapa orang banyak yang gagal? Karena mereka udah nyerah duluan Sebelum sampai. sebelum sampai. Saya yakin semua dengan kerja keras dan konsisten dengan attitude yang bagus pasti jadi. Jun pernah nyerah nggak dalam hidup ini? Saya pernah bosan, Bosan? tapi nggak nyerah. Dalam hal apa, Jun? Musik, Musik? saya pernah jenuh, Ah. capek. Hmm. Bisa sehari bisa konser 3 kali, 4 kali. Sehari? Iya, iya. Akhirnya jenuh? Jenuh, akhirnya saya nggak terima job. Nah, saya libur aja sebulan, nggak main. Akhirnya saya nggak bisa membohongin diri saya sendiri karena jiwa saya kan di musik. Hmm. Akhirnya gue ngamul aja diri sendiri. Nah, Hmm. ya akhirnya berkarya lagi dan akhirnya memang passion saya di sana. Hmm. Jadi kebanggaan saya tuh bertemu dengan fans selesai konser. Makanya saya kalau konser sejam, saya pasti meluangkan waktu untuk berfoto sejam lagi. Saya nggak pulang dulu. Mungkin itu yang membedakan saya dengan teman-teman yang lain. Saya membiarkan diri saya diatur oleh fans. Foto sini, foto sana. Saya senang. Ya. Ya, karena kemarin almarhum ibu saya pernah bilang seniman yang bikin orang bahagia itu karmanya bagus, nak. Ya, dia bilang gitu ya. Jarang loh satu orang bisa membuat ribuan orang bahagia. Itu karmanya bagus. Ya, Pergina itu saya kan Pergina nih ya, Ya. pemusik, drama gong, harjo, Betul. orang yang bikin orang lain bahagia. Karmanya bagus. Ikuti dengan attitude-mu yang bagus juga. Karena ibu saya kan penari juga, penari profesional. Ya saya bilang gitu ya. Ya mak, sampai sekarang saya jaga. Wow. Tetap konsisten, rasa bosan itu pasti ada. Pasti. Tapi break dulu ya. Break dulu. Sebentar, habis itu berkarya lagi. Untuk teman-teman musisi, ini penting. Banyak dari teman-teman musisi yang suka ngamen, yang memang pekerjaannya bernyanyi atau menghibur. Untuk diketahui, Pergina itu adalah pelaku seni. Itu Pergina bahasa Bali. Ya. Nah, untuk teman-teman musisi, kemarin kita juga podcast sama Om Riki. Beliau adalah musisi dari Cafe to Cafe. Om Riki Tabanan? Ya. Itu senior saya. Nah, beliau bernyanyi selama 64 tahun. Ya, 64 tahun. Ya. Nah, bedanya sekarang untuk teman-teman musisi nih, ya ada pesan bagus, ada pertimbangan bagus nih, bro. Untuk siapapun yang terjun ke dunia seni musik khususnya, Ya. harus berkarya. Kenapa begitu? Kenapa harus berkarya? Seniman yang bisa bertahan dan tetap laku nanti dalam job-job nyanyi adalah seniman-seniman yang punya karya-karya sendiri. Setuju. Setuju, Jen, ya? Setuju. Meskipun karya yang terkenal, lagu yang enak dan lagu yang asik itu adalah lagu-lagu cover. Ya. Kalau mau jujur ya, Ya. lagu cover. Kadang-kadang lagu karya kita nyanyikan belum asik. Kenapa belum asik? Karena belum terbiasa dan belum dinyanyikan lebih dari 100 kali. Betul. Betul, Jun, ya? Betul. Tapi setelah dinyanyikan lebih dari 100 kali, enaknya lagu, asiknya lagu jauh lebih nikmat, ya. Nah, sama seperti kita makan. Kalau kita sudah makan yang namanya tidak enak makan ya, makanan yang kita biasa makan itu apa? Nasi Padang, langsung enak makan. Di Bali, babi guling, enak makan. Sate kambing, gulai kambing, enak makan. Tapi tatkala kita lidah Bali kita makan sushi yang tak pernah kita makan, pada itu makanan enak. Rasanya aneh. Aneh, tetapi tatkala makan sushi lebih dari 20 kali, Iya. ketagihan. Iya. Nah, begitupun musik. Jadi teman-teman musisi wajib berkarya, Jun, ya. Betul. Wajib berkarya. Wajib berkarya. Dan wajib punya album. Wajib punya karya. Wajib punya karya. Ya, satu lagu juga nggak masalah. Karena kalau kita mati yang nggak aktif lagi, yang diingat tuh karya kita. Kan musisi itu mati ninggalin karya, beli harta. Musisi mati ninggalin karya. Kalau cover terus, apa yang bisa dikenal?
Jun, apa yang paling atau tantangan atau sesuatu hal yang tidak menyenangkan pada saat seorang Jun Bintang menghasilkan karya? Hambatan yang paling besar apa? Mood. Mood. Saya kadang bisa bikin lagu 5 menit, 10 menit, tapi kadang-kadang berbulan-bulan saya nggak ada mood, lagi jenuh yang saya bilang tadi itu. Coba pesan sedikit, bagaimana caranya supaya bisa berkarya dalam dan menghasilkan karya-karya seni musik? Kalau versi saya ya, Ya, berkarya tuh harus jujur dari hati. Ya akan lebih ngeklik lagi kalau kisah nyata gitu. Jadi teman-teman saya kebanyakan yang memberi saya inspirasi, mereka ngadu ke saya, diputusin pacar, ribut sama istri, ribut sama pasangan, berantem. Mereka ngobrol ke saya, mereka secara nggak sadar udah ngasih saya job sebenarnya. Wah, ini keren nih, jadi lagu. Hanya lagu saya, lagu Bani Mati dan lain sebagainya, lagu Jodoh. Sebelum itu Jodoh itu kan sebelum teman saya nikah nih, saya bilang padahal aku bersuara berputus ya. Kok bisa iya kurang rega? Saya nyanyiin yang subhan jodoh tu sing lakar kija. Nah itu saya pikir ya banyak-banyaklah bergaul, jangan memilih teman. Saya nggak pernah milih teman. Saya bersahabat dengan pengacara, dengan pejabat, dengan dagang sate, tukang bakso. Saya nggak pernah memposisikan diri saya sebagai seniman yang banyak dikenal orang. Saya lebih, itu mungkin karena kekayaan saya tuh sebenarnya sahabat yang banyak, Om Arta. Kemana saya mampir, di situ saya punya teman, ada yang tahu saya, kenal sama saya. Itu udah bahagia sekali saya. Saya menjadi musisi ini kan sebenarnya bukan cita-cita saya dari kecil ya. Saya karena terinspirasi sama bapak, saya pingin jadi polisi sebenarnya. pingin jadi polisi? Nggak lulus ya, saya nyari Akabri, mau nyampe Magelang. Akabri itu kan sampai sana ya. Saya nggak lulus, terus saya mau dipindahin ke Singaraja cari secaba yang saya nggak mau. Jangan apa, saya kuliah aja sambil bernyanyi. Sambil bernyanyi. Hobi-hobi tadi itu akhirnya kok ngasilin duit ya enak rasanya, reguler beberapa kali itu menyanyi 2 jam, 3 jam, tapi temennya banyak nih dari mancanegara. Itu nggak bisa saya lakukan. Nggak semua orang dapat anugerah seperti itu dan saya mensyukuri. Oh mungkin di sini jalan hidup saya. Keberuntungan tadi ya? Akhirnya keberuntungan tadi, akhirnya ya jadi pekerjaan. Nggak sengaja. Akhirnya Populer itu kan apa namanya, bonus dari hal yang kita lakukan secara konsisten. ini Gitu. kata baru nih, kata-kata baru. Populer adalah bonus yang kita lakukan secara konsisten. Catat ya. Populer adalah bonus yang kita lakukan secara konsisten. Dan untuk sahabat kita yang profesinya musisi, untuk menghasilkan karya itu tidak perlu sesuatu yang terlalu jauh. Itu tadi Om Jun Bintang bilang, Betul. karya itu adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan di kehidupan sekeliling kita, Jun ya. Ada orang curhat, dia bilang memberikan job. Iya. Ada orang mengeluh, dia bilang, Jun Bintang bilang, oh ini inspirasi. Dan jangan pernah dibatasi pergaulan itu tatkala kita siapapun ya. Ya. Dengan siapapun kita bergaul karena inspirasi itu datangnya dari siapapun juga. Ya, termasuk hater kita. Termasuk Ya, hater itu inspirasi Om Marta. Aha. Jadi kita bisa belajar banyak dengan orang yang tidak suka dengan kita. Jadi pembenci kita juga termasuk inspirasi. Kita terinspirasi untuk tidak seperti dia. Kan penjahat juga inspirasi loh. Makanya saya bikin lagu Bajingan Eling. Betul. Dan lain-lain. Untuk teman-teman yang seperti Om Marta bilang tadi, teman-teman yang bermain di kafe, kita kan begadang terus ini kan bikin tenaga kita terkuras juga ya, nyanyiin lagu orang. Betul. Dan lain-lain. Minimal adalah 1-2 lagu, bikin aja lagu. Di antara yang populer diselipin satu ciptaanmu. Kalau tamunya sering dengar akan jadi populer lagu itu. Setuju. Selipin 1-2 lagu Itu ciptaan. yang mau kita sampaikan. Ya. Kenapa saya menekankan itu, bro?
Karena kedepannya secara hukum, Ya. teman-teman musisi yang tidak punya karya, kedepannya nih, tidak semua karya orang boleh dinyanyikan. Ya. Harus minta izin. Betul. Nanti kalau sudah 10 tahun lagi, woi gua mau nyanyiin lagunya Jung Bintang, harus minta izin dulu. Boleh nggak dinyanyiin di dalam konser nih? Itu nanti Jun. Dan bayar. Itu yang akan terjadi nanti. Sekarang pun sudah. Sudah, Tetapi belum terrealisasi dengan baik ya. betul. Aturannya udah ada. Kita tidak boleh menyanyikan lagu cover sembarangan. Apalagi sampai berani merekam. Betul. Tanpa izin si pemiliknya. Ya. Dan itu melanggar aturan, Jun.